Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Citra Purnamasari akan mempresentasikan tentang ANFIS, sistem pernafasan. Pengertian dari sistem pernafasan. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Normalnya, manusia bernafas sebanyak 12-16 kali per menit dalam keadaan beristirahat. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir sejenak membutuhkan asupan oksigen. Dilansir dari American Lung Association, sistem pernafasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Sementara proses metabolisme akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang. Proses pembuangan karbon dioksida ini juga menjadi tanggung jawab dari sistem pernafasan. Selain itu, sistem respirasi juga bekerja untuk melindungi tubuh dari zat asing dan zat partikel berbahaya melalui mekanisme pertahanan alami seperti batuk, bersin, dan kemampuan menelan. Gambar ini merupakan dari organ-organ yang berperan dalam sistem respirasi. Selanjutnya, organ sistem pernafasan bagian atas. Yang pertama itu hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernafas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Selanjutnya sinus adalah rongga udara di tulang tenggorok. Maksudnya tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung, dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Selanjutnya itu adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Selanjutnya tonsil, nama lain dari amandel. Amandel adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernafasan. Tapi jika amandel ini terinfeksi, dokter dapat membuangnya dengan lewat operasi. Selanjutnya itu faring, yaitu tenggorokan bagian atas, yaitu tabung di belakang mulut, dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain, yaitu trakea. Selanjutnya epiglotis, lipatan tulang rawan membentuk daun yang terletak di bagian belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Yang tadi sistem organ bagian atas, selanjutnya bagian bawah. Yang pertama itu laring, yaitu kotak suara. Rumah bagi pita suara letaknya tepat di bawah persimpangan saluran laring yang membelah menjadi trakea dan tenggorokan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan, yaitu bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Selanjutnya tulang rusuk, yaitu tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada, seperti paru-paru dari benturan atau guncangan. Selanjutnya paru-paru, organ yang terletak di tulang rusuk. Masing-masing paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama dari paru-paru yaitu menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sehingga pelumas
sehingga pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Selanjutnya bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Selanjutnya alveoli, bisa disebut juga dengan alveolus, adalah kantong-kantong kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan di bawah oleh pembuluh darah vena dan arteri. Selanjutnya tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa muklus atau dahak, lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada dalam lubang hidung. Selanjutnya diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut saat melakukan pernafasan perut. Diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara dan membantu memperluas paru-paru. Selanjutnya dari cara kerja sistem pernafasan manusia. Proses kerja sistem pernafasan manusia sering pula disebut dengan sistem respirasi, seperti yang dijelaskan oleh National Heart, Lung, and Blood Institute. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan, Anda menarik nafas, diafragma, dan otot-otot di antara tulang rusuk. Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke dua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantong kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Penyakit yang menyerang sistem respirasi, yang pertama ada pilek, influenza atau paru, flu, asma, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Selain bernafas, fungsi dari sistem pernafasan bagi manusia yaitu membuat kita bisa bicara dan membawi sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Selanjutnya, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.